Bayangkan dalam gelapnya malam, saat dunia tak lagi menjawab, ada satu kalimat, bukan mantra, bukan puisi, tapi kalimat yang ketika diucapkan, langit berguncang, bumi tenang, dan nasib manusia berubah dalam sekejap. Kalimat yang tidak dikenal oleh banyak orang, namun disimpan oleh para kekasih Tuhan dalam diam. Kalimat yang lahir bukan dari pikiran, tapi dari kepasrahan terdalam jiwa. Ia pendek, hanya satu baris, tapi cukup untuk membuka pintu-pintu langit. Ia sunyi, tapi menggetarkan alam semesta. Dan hari ini, engkau akan mendengarnya. Tidak hanya mendengar, engkau akan memahaminya. Tidak hanya memahami, engkau mungkin akan mengucapkannya. Dan jika hatimu terbuka, maka hidupmu takkan pernah sama lagi. Visual perlahan berpindah ke cahaya fajar yang menyelinap di pegunungan. Musik mulai naik perlahan dengan nuansa haru dan harapan. Inilah doa satu kalimat yang mengubah hidup dalam sehari. Bab 1, doa yang terlupakan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di antara banyaknya doa yang berserakan dalam khazanah spiritual Islam, terdapat satu kalimat yang barangkali telah dilupakan oleh kebanyakan dari kita. Bukan karena tidak penting, melainkan karena terlalu sederhana untuk dianggap berpengaruh besar. Kalimat itu adalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Bagi sebagian orang, ini hanya lafaz biasa. Tapi bagi orang yang menyelaminya dengan batin yang jernih, kalimat ini seperti pintu menuju kekuatan tak kasat mata. Ia adalah kalimat yang pernah diucapkan oleh para sahabat Nabi di saat-saat genting. Ketika pasukan musuh mengintai dari segala arah, dan logika manusia berkata, kita kalah. Namun justru di titik itulah kalimat ini keluar, bukan dengan suara gemetar, tapi dengan keteguhan yang berasal dari langit. Doa ini bukan sebatas bacaan, ia adalah pernyataan. Ia bukan memohon tetapi menyatakan bahwa cukup Allah. Di saat semua daya manusia habis, kalimat ini menjadi titik tumpu terakhir, sekaligus awal dari pertolongan yang tidak diduga. Kalimat ini bukan kalimat pasrah yang menyerah, ia adalah kalimat penyerahan yang penuh ketegasan. Ketika kita mengucapkannya, kita sebenarnya sedang berdiri tegak di hadapan dunia dan berkata, aku tidak gentar karena aku tidak sendiri. Di dunia yang terus-menerus menuntut kita menjadi kuat, menjadi berhasil, menjadi mampu menyelesaikan semuanya sendiri, doa ini adalah pembebasan. Sebuah izin untuk berhenti, untuk tidak memaksakan diri, untuk mengakui bahwa kita lelah, dan menyerahkan beban itu kepada Zat yang memang memintanya. Bukankah Dia telah berkata, serahkan urusanmu kepada Allah? Dan dalam doa ini, kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Kita tidak meminta agar dunia berubah sesuai kemauan kita. Kita meminta agar hati kita selaras dengan kehendak-Nya, sehingga apapun yang terjadi, tidak lagi mengguncang kita seperti sebelumnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah tameng yang tidak terlihat, tapi kuat. Ia tidak membuat kita kebal dari kesulitan, tapi ia membuat kita kuat melewatinya, dengan kepala tegak dan dada lapang. Ia mengajarkan bahwa manusia boleh memiliki rencana, tapi pada akhirnya, hanya Allah yang menentukan hasil. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika ditolak oleh orang yang kita cinta, ketika hasil tidak sesuai harapan, kita cenderung menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan takdir. Tapi doa ini menarik kita keluar dari pusaran itu dan membisikkan, tenang, ada yang lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Kalimat ini adalah jaring pengaman yang tak terlihat. Saat kamu merasa jatuh, Ia yang memelukmu. Saat kamu terhimpit, Ia yang menyelamatkanmu. Bukan dengan cara yang kamu harapkan, tapi dengan cara yang akan kamu syukuri setelah semuanya selesai. Dalam sejarah, doa ini pernah menjadi senjata para sahabat di Perang Uhud. Ketika kabar tentang serangan lanjutan musuh membuat ketakutan menyebar. Tapi mereka justru berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan dengan kekuatan kalimat itu, mereka tetap melangkah maju. Dalam kehidupan kita, perang itu berbentuk lain, tagihan yang menumpuk, penyakit yang tak kunjung sembuh, hubungan yang retak, tekanan hidup yang diam-diam menggerogoti. Tapi bentuk ujian boleh berubah, kekuatan doa ini tetap sama. Kita bisa saja tidak punya pasukan, tidak punya kekuatan, tidak punya harta, tapi jika kita punya satu kalimat ini dan benar-benar meyakininya,
kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun, karena Dia yang memiliki segalanya. Cukup. Kini saatnya kita berhenti mengucapkannya sebagai kebiasaan yang kosong. Ucapkanlah dengan penuh hati. Diamkan kalimat itu sejenak di dada. Rasakan detaknya, biarkan ia bergema dalam diri. Karena sesungguhnya dalam satu kalimat yang pendek itu terkandung keyakinan yang luas seperti samudra. Keyakinan bahwa kita bukan sendirian, bahwa di balik segala kegelisahan ada zat yang sedang menata jalan. Dan ketika kita berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, kita sedang mengetuk pintu langit dengan tangan yang bersih dari keraguan. Maka tidak ada yang lebih kuat dari itu. Bukan kekuasaan, bukan uang, bukan status, tetapi hati yang penuh keyakinan bahwa Allah cukup. Bab 2, dimensi spiritualitas dalam doa satu kalimat. Ketika kita berbicara tentang spiritualitas, seringkali pikiran kita melayang pada ritual, meditasi panjang, atau penyucian jiwa yang kompleks. Namun sejatinya, spiritualitas yang sejati adalah tentang kesadaran. Kesadaran bahwa kita bukan pusat dari semesta ini, dan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja dalam senyap. Doa, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, bukan hanya sebatas lisan, melainkan adalah kendaraan menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kalimat itu membawa kita melewati batas-batas akal, menembus lapisan logika, dan tiba di wilayah batin yang hanya bisa disentuh oleh keyakinan murni. Dalam doa ini, kita tidak sedang meminta hal-hal duniawi yang konkret, tapi sedang menegaskan posisi kita sebagai hamba dan posisi Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Disinilah letak spiritualitasnya. Bukan dalam banyaknya kata, tetapi dalam kedalaman makna yang dikandung. Dimensi spiritual dari doa ini hadir saat kita mulai berhenti bertanya, mengapa hidupku seperti ini, dan mulai bertanya, apa yang sedang Allah ajarkan padaku lewat ini. Di momen itu, doa tidak lagi menjadi alat untuk menghindari rasa sakit, melainkan jembatan untuk memahami makna di baliknya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil bukan hanya tentang menghadapi musibah, tapi juga tentang bagaimana kita memandang hidup itu sendiri. Ia membentuk paradigma baru, bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar rencana Tuhan. Bahkan ketika kita merasa kehilangan arah, sesungguhnya arah itu sedang dipandu dari tempat yang tidak kita lihat. Spiritualitas bukan tentang merasa kuat setiap saat, tapi tentang tahu kemana harus bersandar saat kita merasa paling lemah. Dan kalimat ini, jika diucapkan dengan hati yang penuh kesadaran, akan membuka pintu ke kedalaman spiritual yang sering luput dari perhatian kita. Doa ini juga mengajarkan bahwa spiritualitas tidak harus selalu hadir dalam kondisi tenang dan damai. Justru dalam kekacauan dan badai kehidupan, kita diuji apakah kesadaran itu masih tetap hidup. Saat semuanya berjalan lancar mengatakan, cukup Allah mungkin terasa mudah. Tapi saat dunia membentur kita dari segala sisi, saat keuangan terpuruk, kesehatan terganggu, dan orang-orang menjauh, di sanalah dimensi terdalam dari doa ini akan mengakar. Ia bukan hanya menjadi pelipur lara, tapi menjadi cahaya penunjuk arah. Orang yang spiritual bukanlah mereka yang selalu tersenyum di atas sajadah, melainkan mereka yang tetap menyebut nama Allah, bahkan saat menangis tersungkur dalam keputusasaan. Itulah kekuatan doa satu kalimat ini. Ia tidak memerlukan suasana suci untuk bekerja. Ia bekerja bahkan dalam ruang-ruang gelap, di mana tak ada manusia yang bisa melihat, tapi Allah melihat hati kita berserah dengan utuh. Lebih dari itu, kalimat ini bukan hanya menciptakan ketenangan batin, tapi juga mengaktifkan kesadaran tinggi dalam menghadapi hidup. Kesadaran bahwa segala yang menimpa kita bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk meninggikan. Bahwa setiap kesulitan yang datang tidak pernah datang untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat. Orang yang menyatu dengan makna doa ini akan menemukan bahwa hidup bukan hanya tentang menghindari rasa sakit, tapi juga tentang menjadikannya batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan semua itu bermula dari satu kalimat sederhana yang seringkali kita ucapkan tanpa sungguh-sungguh merenungkannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebuah kalimat yang ketika diresapi dengan penuh ketulusan akan membuka tabir-tabir hikmah dalam setiap langkah hidup kita.
Pada akhirnya, spiritualitas bukan sesuatu yang kita cari di luar. Ia tumbuh di dalam. Ia hidup dalam detik-detik kita diam, namun sadar, hening namun yakin. Doa ini menjadi kunci dari kehidupan yang lebih utuh dan lapang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati menjadi tenang. Ketika dunia terasa menekan dari segala sisi, ketika segala daya upaya telah dicoba dan hasilnya tetap nihil, kita tidak lagi panik, tidak lagi terombang-ambing. Kita hanya menunduk dan berkata dengan getaran iman, "Cukuplah Allah, Dialah sebaik-baik pelindung." Dan dalam kalimat itu, spiritualitas menemukan rumahnya. Sebuah rumah yang sunyi namun kokoh. Sebuah tempat di mana jiwa kita bisa beristirahat. Dan dari sana, bangkit kembali dengan kekuatan yang bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Dia yang tak pernah meninggalkan. Bab 3. Rahasia ketundukan total. Ada kekeliruan besar yang sering terjadi dalam memahami makna ketundukan. Kita sering menganggap tunduk itu berarti lemah. Padahal dalam ranah spiritual, tunduk justru adalah kekuatan puncak. Saat seseorang berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil," ia sedang menunjukkan puncak dari kesadaran seorang hamba. Ia tidak sedang menyatakan ketakutan, tetapi keberanian. Bukan tunduk karena kalah, tetapi tunduk karena yakin. Dunia mungkin melihatnya sebagai orang yang menyerah pada nasib. Padahal di mata langit, ia adalah prajurit yang telah menanggalkan egonya dan memilih untuk berdiri di belakang komando tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan ini bukan bentuk keputusasaan, melainkan bentuk tertinggi dari kepercayaan. Di saat kita memilih tidak lagi memaksakan kehendak, saat itulah kita membiarkan kehendak Tuhan bekerja tanpa penghalang. Namun, untuk bisa tunduk secara utuh, hati kita harus terlebih dahulu melepaskan banyak hal. Melepaskan rasa ingin mengontrol segala sesuatu, melepaskan ekspektasi yang berlebihan, melepaskan anggapan bahwa kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Padahal, betapa sering apa yang kita anggap baik ternyata membawa bencana, dan yang kita anggap buruk justru membuka jalan berkah yang tak terduga. Ketika kita berkata hasbunallah, kita sedang melepaskan ilusi bahwa kita bisa memaksa hidup berjalan sesuai skenario pribadi. Kita belajar untuk hidup dalam arus ketetapannya. Tidak melawan, tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi justru berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu, aku ikhlas." Dan dari ikhlas itulah lahir ketundukan. Sebuah sikap batin yang tidak membelenggu, melainkan membebaskan. Karena sesungguhnya, orang yang benar-benar bebas adalah orang yang tidak lagi dibelenggu oleh keinginan pribadinya. Ketundukan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibentuk dalam semalam. Ia adalah buah dari perjalanan panjang, luka demi luka, ujian demi ujian, sampai akhirnya hati kita lelah untuk melawan dan memilih untuk pasrah. Tapi bukan pasrah yang kosong, pasrah yang cerdas, pasrah yang melihat jauh ke balik layar kehidupan dan menemukan bahwa ada skenario agung yang tak pernah kita pahami sepenuhnya. Dalam doa satu kalimat ini, kita diajak untuk berhenti menuntut jawaban dan mulai percaya. Untuk berhenti mengejar hasil dan mulai menerima proses. Untuk berhenti menggenggam dan mulai melepaskan. Karena hanya hati yang benar-benar tunduk yang akan bisa menerima semua yang ditakdirkan, tanpa bertanya, tanpa kecewa, tanpa menggugat. Dan pada saat itulah, kehidupan spiritual kita memasuki fase tertinggi, fase damai total. Yang menarik, semakin kita tunduk kepada Allah, semakin hidup terasa ringan. Masalah boleh tetap ada, tantangan tetap datang, tapi hati tidak lagi gelisah. Karena kita tahu, kita telah melepaskan kendali dan menyerahkannya kepada Yang Maha Kuasa. Ketundukan ini bukan membuat kita pasif, justru sebaliknya. Ia membuat kita lebih aktif, lebih ikhlas, berikhtiar, tapi tidak lagi terikat pada hasil. Kita bekerja sekuat tenaga, tetapi tidak menggantungkan harapan pada dunia. Kita mencintai tapi tidak bergantung, kita bermimpi tapi tidak terikat. Karena kita tahu, semua ada dalam genggaman Allah. Dan jika sudah cukup Allah, maka apalagi yang perlu ditakutkan? Bukankah kekuatan terbesar adalah saat seseorang tak lagi takut kehilangan dunia? Inilah rahasia besar dari ketundukan total yang terkandung dalam doa Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Sebuah rahasia yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang rela melepaskan egonya dan mempercayakan sepenuhnya hidup ini kepada Allah. Ketika kita hidup dengan keyakinan ini, kita tidak lagi menjadi korban dari keadaan, melainkan menjadi pengamat yang tenang atas skenario kehidupan yang terus bergerak. Kita tahu bahwa setiap lembar takdir telah ditulis dengan kasih sayang, bukan dengan ketidaktahuan. Dan tugas kita bukan memperbaiki takdir, tapi memperbaiki diri agar sejalan dengan takdir itu. Maka tunduklah, bukan karena terpaksa, tapi karena engkau sadar bahwa tiada tempat bergantung yang lebih aman selain Allah. Bab 4. Mengaktifkan energi langit dalam hidup. Setiap doa yang diucapkan dengan kesadaran dan keikhlasan memiliki kekuatan untuk mengetuk gerbang langit. Namun tidak semua doa memiliki getaran yang sama. Ada doa yang hanya menggema di lisan. Ada pula yang menggetarkan seluruh dimensi batin dan membangkitkan resonansi spiritual yang luar biasa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil termasuk doa jenis kedua. Ia bukan hanya kalimat indah, melainkan kalimat yang membawa muatan energi keyakinan, keikhlasan, dan ketundukan kepada Allah. Ketika diucapkan sepenuh jiwa, kalimat ini tidak hanya terbang ke langit, tapi juga kembali kepada kita dalam bentuk kekuatan tak terlihat. Di saat manusia sudah tidak bisa menolong, ketika dunia terlihat gelap dan sempit, kalimat ini seakan menyalakan obor dalam kegelapan. Ia mengaktifkan energi langit, bukan dalam pengertian magis, melainkan spiritual, yang membuat seseorang tetap bisa berdiri, meski dalam keadaan yang secara logika seharusnya telah runtuh. Energi langit ini bekerja secara halus namun nyata. Ia bukan datang dalam bentuk mujizat dramatis seperti laut yang terbelah atau gunung yang bergerak. Ia hadir sebagai ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, sebagai kekuatan yang muncul tiba-tiba saat tubuh sudah nyaris menyerah, sebagai jalan keluar yang terbuka perlahan saat kita sudah tidak punya rencana lain. Kadang ia hadir dalam bentuk seseorang yang menolong tanpa diminta. Kadang pula dalam bentuk keberanian untuk mengambil langkah yang dulu terasa menakutkan. Semua itu adalah respon langit terhadap kalimat sederhana yang diucapkan dengan hati yang jujur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan salah, langit bukan tidak mendengar. Langit hanya menunggu kapan doa itu benar-benar lahir dari kedalaman, bukan dari rutinitas. Namun untuk bisa mengakses energi ini, ada syarat yang harus dipenuhi. Hati harus bersih dari keraguan. Selama masih ada keraguan, maka doa hanya akan menjadi suara yang hampa. Tapi saat keyakinan telah memenuhi ruang batin, maka setiap kata yang keluar akan memiliki daya dorong spiritual. Ibarat air yang menetes ke tanah kering, saat tanah telah retak dan terbuka, air akan meresap sempurna. Begitu pula doa ini. Saat hati telah lelah karena terlalu lama mencoba mengandalkan diri sendiri, saat semua usaha telah mentok, maka ketundukan dan keyakinan dalam doa ini akan mengaktifkan sistem pertolongan ilahi. Saat itulah keajaiban terjadi, bukan karena kita memaksanya terjadi, tetapi karena kita mengizinkannya terjadi. Orang yang telah hidup dalam frekuensi doa ini akan tampak berbeda. Ia mungkin tidak lebih kaya, tidak lebih terkenal, tidak lebih kuat secara fisik, tapi dari dirinya memancar aura ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ia berjalan dengan ringan, berbicara dengan tenang, dan memandang hidup dengan lapang. Karena ia tahu ia tidak sendiri, karena ia percaya bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari pengawasan Tuhan. Dan setiap kali hatinya mulai resah, ia kembali pada kalimat itu, seperti anak kecil yang kembali ke pelukan ibunya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, sebuah kalimat yang menjadi jangkar di tengah badai, pegangan yang tidak pernah licin, cahaya yang tidak pernah padam. Mengaktifkan energi langit bukanlah tentang mencari mukjizat, tapi tentang hidup dalam kepasrahan yang kokoh. Bukan tentang menunggu keajaiban turun dari langit, tapi tentang menjadi pribadi yang mampu melihat bahwa keajaiban sebenarnya sudah hadir dalam setiap detik kehidupan. Nafas yang masih berhembus, hati yang masih bisa berharap, langkah yang masih bisa dijalani, semuanya adalah bentuk pertolongan yang seringkali kita abaikan. Maka ucapkanlah kalimat ini setiap hari.
Tidak harus keras tapi harus tulus. Jadikan ia bagian dari detak jantungmu, bukan sekadar bagian dari lidahmu. Karena jika doa ini telah menyatu dengan jiwamu, maka hidupmu pun akan menyatu dengan kehendak langit. Bab 5. Amalan praktis sehari-hari. Banyak dari kita mengira bahwa untuk mendekat kepada Allah harus melalui ritual-ritual besar, doa-doa panjang, atau amalan-amalan yang sulit dijangkau oleh orang awam. Padahal dalam keindahan ajaran spiritual Islam, justru yang paling sederhana itulah yang paling mudah mengakar dalam kehidupan. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil bukan hanya untuk saat genting, bukan hanya untuk keadaan putus asa, bukan juga hanya untuk orang-orang tertentu yang dianggap ahli ibadah. Ia adalah kalimat yang bisa dijadikan sahabat harian, pelindung langkah, dan penyejuk hati. Tidak memerlukan kondisi khusus untuk membacanya. Ia bisa dilafazkan dalam antrean kendaraan, di tengah pekerjaan, saat menunggu waktu sholat, bahkan ketika sedang berjalan. Yang penting bukan di mana, tapi bagaimana kita mengucapkannya. Apakah dengan penuh kesadaran, atau hanya sekadar lisan kosong yang tak menyentuh hati? Salah satu cara terbaik mengamalkannya adalah menjadikannya bagian dari rutinitas harian. Misalnya, bangun pagi sebelum matahari terbit, setelah melaksanakan salat subuh, duduk sejenak dan ucapkan kalimat ini 7 kali perlahan, dengan jeda di antara setiap ucapannya. Rasakan setiap kata, jangan terburu-buru. Biarkan setiap lafaznya meresap ke dalam kesadaran kita. Menanamkan keyakinan bahwa hari ini akan dijalani bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan pertolongan dari langit. Amalan ini akan memberikan kekuatan mental yang luar biasa. Ia akan memengaruhi cara berpikir, cara menghadapi tantangan, dan bahkan cara kita berinteraksi dengan sesama. Karena saat seseorang yakin bahwa Allah cukup, maka ia tidak akan mudah merasa takut, cemas, atau gelisah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Lalu, saat memasuki waktu-waktu sibuk di siang hari, saat pekerjaan menumpuk, pikiran mulai penat, dan tekanan dunia terasa menghimpit, luangkan waktu beberapa detik untuk menunduk sejenak, memejamkan mata, dan mengucapkan kembali kalimat ini dalam hati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di tengah hiruk pikuk dan kebisingan dunia, satu kalimat ini bisa menjadi tempat beristirahat sejenak bagi jiwa. Bahkan bisa menjadi titik balik saat emosi mulai tak terkendali. Karena hakikatnya, kalimat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak harus menyelesaikan segalanya sendiri. Kita hanya perlu melakukan bagian kita, lalu selebihnya, serahkan. Amalan ini juga sangat membantu untuk meredam kegelisahan yang datang dari ketidakpastian, terutama bagi mereka yang sedang menanti jawaban dari doa-doa panjang mereka. Kalimat ini adalah jembatan menuju sabar, jalan menuju tenang. Pada malam hari, ketika kesunyian menyelimuti dan kita kembali sendiri dengan pikiran-pikiran yang belum terselesaikan, jadikan kalimat ini sebagai penutup hari. Ucapkan 33 kali sebelum tidur. Tidak harus dengan suara, bisa cukup dalam hati. Rasakan setiap ucapannya sebagai bentuk penyerahan total kepada Allah. Biarkan semua kegelisahan yang tertinggal dari hari itu larut dalam kalimat ini. Seolah-olah kamu meletakkan seluruh beban di pangkuan Tuhan dan berkata dengan penuh pasrah, "Aku sudah berusaha, kini aku serahkan semuanya kepadamu." Malam yang ditutup dengan doa seperti ini akan membawa tidur yang lebih damai. Dan keesokan paginya, jiwa yang terbangun akan lebih ringan, lebih lapang, dan lebih siap menghadapi apapun yang ditakdirkan. Dan yang terpenting dari semua ini adalah membangun kebiasaan untuk tidak hanya membaca, tetapi menghidupi doa tersebut. Biarkan ia menjadi bagian dari kepribadian kita. Saat menghadapi kekecewaan, ucapkan doa ini. Saat sedang senang, tetap ucapkan doa ini. Jadikan ia bukan hanya sebagai pelarian di kala susah, tapi juga sebagai wujud syukur di kala lapang. Karena makna terdalam dari kalimat ini adalah ketergantungan mutlak kepada Allah dalam segala keadaan. Tidak hanya ketika hidup terasa sempit, tetapi juga ketika hidup terasa luas. Maka saat doa ini menjadi nafas keseharian, kita akan melihat bagaimana ia perlahan-lahan mengubah cara berpikir, cara merasa, dan cara hidup kita. Bukan secara ajaib,
tapi secara perlahan, konsisten, dan mendalam. Seperti mata air yang terus-menerus mengalir, memberi kehidupan tanpa suara. Bab 6. Ketika dunia menjawab dengan diam. Dalam perjalanan hidup akan ada masa-masa di mana kita merasa telah melakukan segalanya, namun tak satu pun bergerak. Kita telah berdoa, berusaha, bersabar, bahkan berserah. Tapi dunia tetap diam, tidak memberi tanda, tidak memberi arah. Seolah-olah doa kita hanyut ke angkasa dan tidak pernah kembali. Pada fase inilah banyak orang mulai goyah. Mereka mulai mempertanyakan janji Tuhan, mulai menuduh doa tidak berguna, bahkan mulai menyimpan getir dalam hati. Namun justru di titik sunyi inilah makna terdalam dari Hasbunallahu wa ni'mal wakil diuji. Ketika langit diam bukan berarti ia tidak menjawab. Ia hanya sedang mengajarkan kita sesuatu yang tidak bisa dipelajari dengan kata-kata. Kepercayaan yang tetap hidup bahkan dalam ketidakpastian. Keyakinan yang tidak bergantung pada hasil, tapi berdiri atas dasar cinta dan kepasrahan. Ketika dunia diam, Allah tidak sedang menolak. Ia sedang menata. Ia sedang membersihkan jalan yang akan kita tempuh, meski kita belum melihatnya sekarang. Kita sering hanya fokus pada waktu, pada kapan doa akan dikabulkan. Tapi Allah fokus pada kesiapan kita. Dia tidak memberi karena kita ingin, Dia memberi karena kita siap. Dan kadang, diamnya dunia adalah proses pematangan diri. Doa yang belum terjawab bukanlah doa yang gagal. Ia hanya sedang dicintai dengan cara yang berbeda. Cara yang lebih lembut, lebih dalam, dan lebih menyembuhkan. Maka saat semua jalan tampak tertutup dan semua suara hilang, tetaplah bisikan kalimat itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena kadang justru dalam diamnya dunia, jawaban itu sedang ditulis dalam takdir dengan tinta sabar. Satu hal yang jarang disadari manusia adalah bahwa diamnya dunia seringkali mencerminkan keadaan dalam dirinya sendiri. Bisa jadi dunia tidak memberi respon karena kita sendiri belum benar-benar hadir. Kita masih berharap tapi tidak percaya sepenuhnya. Kita masih menyebut nama Allah tapi masih menyimpan cadangan harapan kepada manusia. Doa menjadi tidak efektif bukan karena kalimatnya salah, tapi karena hatinya ragu. Maka dunia pun ikut diam, karena ia hanya akan bergerak ketika getaran keyakinan dalam diri benar-benar sejernih air yang mengalir. Kalimat hasbunallah bukan hanya pelarian saat mentok, tapi penyegelan batin. Aku tidak akan berpaling kemanapun lagi. Dan di saat kita benar-benar bersih dari keraguan, dunia pun tak akan sanggup tetap diam. Ia akan merespon. Ia akan membuka, karena langit hanya mencintai hati yang tulus, bukan hati yang mendua. Seringkali, bentuk jawaban Allah bukanlah seperti yang kita bayangkan. Kita meminta kelapangan, yang datang malah perpisahan. Kita meminta keberhasilan, yang datang malah kegagalan. Tapi waktu akan membuktikan bahwa semuanya adalah bagian dari rencana yang sempurna. Dunia memang tidak selalu menjawab dengan cepat, tapi ketika ia akhirnya menjawab, maka jawabannya akan jauh lebih indah dari apa yang kita duga. Kita akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata itulah maksudnya. Maka ketika tidak ada jawaban, tetap lanjutkan doa. Saat semua terasa hening, tetap bisikan harapan. Karena setiap kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil yang kita ucapkan adalah benih yang ditanam di ladang takdir. Ia mungkin tidak langsung tumbuh, tapi ia pasti akan berbuah. Dan pada akhirnya, justru dalam keheningan itulah kita belajar untuk mempercayai proses, bukan hanya menagih hasil. Kita belajar untuk berdamai dengan waktu, bukan berperang dengannya. Kita belajar bahwa tidak semua yang cepat itu berkah, dan tidak semua yang lambat itu kutukan. Kadang, Allah memperlambat agar kita bisa mengenali diri sendiri lebih baik, agar kita tidak tiba di tujuan dengan jiwa yang masih rapuh. Maka saat dunia diam, jangan buru-buru putus asa. Dunia bukan diam karena membenci kita. Ia hanya sedang tunduk pada skenario Tuhan. Dan selama kita masih punya satu kalimat yang terus kita jaga di dalam hati, hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka tak ada yang benar-benar hilang. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang memberi kita kekuatan, tapi Allah. Dan Dia tak pernah diam pada hati yang yakin. Bab 7, doa yang membalikkan keadaan.
Ada momen-momen dalam hidup di mana segala sesuatu terlihat terkunci, seakan kita sedang berjalan dalam lorong panjang yang tak berujung. Doa sudah dinaikkan, usaha sudah dikerahkan, tapi yang datang justru semakin banyak halangan. Pada titik itu, manusia biasa mulai merasa dikutuk nasib, merasa tidak didengar oleh langit. Tapi bagi mereka yang sudah bersatu dengan doa, hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka tahu, keadaan bisa dibalik oleh satu kalimat. Jika kalimat itu lahir dari kedalaman yang jujur. Kalimat ini bukan sekadar permohonan, tapi pengakuan bahwa kita sudah sampai pada batas, dan hanya Allah yang bisa mengambil alih. Saat seseorang berada di titik nol, di sanalah titik balik mulai terbentuk. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan takdir seringkali tidak berubah saat kita menang, tapi saat kita melepaskan keinginan untuk menang dengan cara sendiri. Banyak kisah dalam sejarah menunjukkan bahwa titik balik hidup seseorang seringkali dimulai dari kepasrahan total. Nabi Ibrahim alaihissalam saat dilempar ke dalam api tidak melawan. Ia tidak memohon kepada manusia. Ia hanya berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan saat itu hukum alam pun dilampaui. Api yang seharusnya membakar justru menjadi dingin. Itulah kekuatan spiritual doa ini. Ia tidak selalu mengubah keadaan secara kasat mata, tapi ia mengubah sifat dari musibah itu sendiri. Maka bukan hanya orang yang kuat yang bisa membalikan keadaan, tapi juga orang yang ikhlas, yang yakin bahwa urusan apapun, sebesar apapun, bisa dilipat balik oleh kehendaknya. Kita hanya perlu berada di posisi yang tepat secara batin. Posisi yang tidak lagi mengandalkan apapun selain Allah. Perubahan tidak selalu dimulai dari perubahan di luar. Ia dimulai dari keteguhan keyakinan di dalam. Ketika seseorang benar-benar meyakini bahwa cukup Allah sebagai pelindung dan penolong, maka ia berhenti merasa terancam oleh dunia. Ia berhenti berperang dengan hidup. Ia mulai menerima kenyataan, bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal. Dan dari ketenangan itulah ia bisa berpikir jernih, bisa bertindak tepat, bisa mengambil keputusan dengan tenang. Bahkan seringkali, jalan keluar yang selama ini terasa tertutup, tiba-tiba terbuka, bukan karena didobrak, tapi karena batin kita telah berubah frekuensinya. Doa ini bukan mantra yang memaksa semesta tunduk, ia adalah kunci untuk menyesuaikan hati agar berada dalam sinkronisasi dengan kehendak Tuhan. Dan ketika hati sudah selaras dengannya, maka dunia pun ikut berubah. Yang perlu kita pahami adalah bahwa membalikan keadaan bukan berarti langsung menghapus masalah, tapi membalikan cara kita melihat masalah. Sebuah beban bisa terasa ringan atau berat, bukan karena ukurannya, tapi karena cara kita membawanya. Dan hasbunallahu wa ni'mal wakil mengubah cara pandang itu secara perlahan tapi pasti. Ia membuat kita sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar di balik setiap peristiwa. Dan tugas kita bukan mengontrol semuanya, tetapi mempercayakan semua pada Yang Maha Tahu. Saat hati sudah tenang, maka keputusan jadi lebih tajam, langkah jadi lebih tepat, dan ucapan jadi lebih tertata. Dan dari perubahan kecil itu, keadaan luar pun mulai ikut berubah. Satu demi satu, tanpa paksaan, tanpa kecemasan. Maka jika hari ini hidup terasa berat, jangan dulu berpikir bahwa segalanya sudah selesai. Dunia ini hanya tampak tidak berubah karena kita belum melihatnya dengan cara baru. Dan untuk bisa melihat dengan cara baru, kita butuh membasuh batin kita dengan doa yang sederhana namun penuh kuasa ini. Ucapkan ia tidak hanya saat butuh pertolongan, tapi juga saat kamu mulai ingin menyerah. Karena kadang perubahan tidak datang dengan teriakan, tetapi dengan bisikan yang konsisten. Dan bisikan itu bisa berupa satu kalimat yang terus kita ucapkan sampai ia menjadi bagian dari nafas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka lihatlah bagaimana keadaan yang tertutup mulai terbuka. Bagaimana pintu yang terkunci mulai berderak perlahan. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita sudah cukup dengan Allah. Bab 8. Menemukan ketentraman di tengah ketidakpastian. Manusia secara fitrah sangat mencintai kepastian. Kita merasa aman saat segala sesuatu bisa diprediksi. Penghasilan tetap, rencana berjalan sesuai jadwal, hubungan yang stabil, kesehatan yang terjaga. Tapi hidup bukanlah sistem tertutup.
Ia penuh liku, penuh teka-teki. Ada hari-hari di mana semua tampak berjalan rapi, lalu tiba-tiba satu berita, satu kegagalan, satu keputusan orang lain mengguncang semuanya. Dalam momen-momen semacam itu, kebanyakan orang panik, karena mereka menggantungkan rasa tentram pada hal-hal yang mudah berubah. Dan justru di tengah pusaran ketidakpastian inilah, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil menjadi pelabuhan bagi jiwa yang lelah. Ia adalah jangkar yang tidak tenggelam oleh badai. Ia bukan solusi instan, tapi fondasi abadi. Sebuah keyakinan bahwa meskipun aku tak tahu apa yang akan terjadi besok, aku tahu siapa yang menggenggam hari esok. Ketentraman sejati bukanlah hasil dari mengetahui semua jawaban, tapi hasil dari percaya bahwa jawaban akan datang pada waktunya. Saat kita terus mengucapkan kalimat ini, bukan hanya lisan kita yang bergerak, hati kita pun belajar untuk tenang meski dunia di sekitar sedang tidak pasti. Doa ini mengajari kita untuk tetap berpijak, bahkan ketika pijakan itu tak terlihat, karena ketidakpastian bukan musuh yang harus dilawan. Ia adalah guru yang mengajarkan kita untuk melepaskan ilusi kontrol dan mulai bersandar pada Yang Maha Kuasa. Dan sungguh hati yang sudah bersandar kepada Allah tidak akan roboh meski dilanda gempa kehidupan berkali-kali. Karena ia telah menemukan sumber tenang yang tidak tergantung pada berita baik atau buruk, melainkan pada keyakinan yang kokoh bahwa Allah selalu cukup. Pernahkah kau melihat seseorang yang diuji bertubi-tubi, tapi wajahnya tetap teduh? Bukan karena ia kuat secara lahiriah, tapi karena ia telah melatih jiwanya untuk tetap bersandar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil bukan kalimat untuk melarikan diri dari ketidakpastian, tetapi kalimat untuk berdamai dengannya. Setiap kali kita mengucapkannya, kita sedang meyakinkan diri bahwa tidak semua yang kita takuti akan terjadi, dan tidak semua yang terjadi adalah keburukan. Kadang, justru dari ketidakpastian itulah datang kejutan-kejutan indah yang tak pernah kita sangka. Allah bekerja dalam misteri, dan hanya hati yang lapang yang bisa melihat bahwa di balik tirai ketidakjelasan ada skenario yang sedang ditenun dengan penuh cinta oleh Sang Pengatur Takdir. Orang yang menjadikan doa ini sebagai bagian dari hidupnya akan mulai terbiasa hidup dalam aliran, bukan dalam tekanan. Ia akan tetap merencanakan, tetap berusaha, tetap memperhitungkan, tapi tidak lagi takut jika hasil akhirnya berbeda. Karena ia tahu tugasnya adalah berlayar, bukan mengatur arah angin. Tugasnya adalah berdoa, bukan memastikan jawaban. Maka saat ketidakpastian datang, ia tidak lagi gelisah, tapi tersenyum dan berkata dalam hati, "Baiklah, ini mungkin bukan yang kuharapkan, tapi ini pasti yang Allah tahu lebih baik." Dan dari sikap itu, lahirlah ketentraman. Bukan ketentraman palsu yang bergantung pada situasi luar, tapi ketentraman sejati yang tumbuh dari kesadaran dalam. Aku tidak sendiri, aku tidak harus tahu segalanya, aku hanya harus percaya. Maka mulai hari ini, belajarlah untuk berdamai dengan hal-hal yang belum pasti. Jangan tunggu dunia menjadi tenang agar kau bisa bahagia. Tenangkanlah dirimu agar kau bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Dan setiap kali rasa takut datang, setiap kali pikiran mulai panik karena masa depan tampak kabur, ulangi kalimat itu dalam hatimu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Biarkan ia menjadi pelindung dari badai kekhawatiran, selimut di tengah dinginnya ketidakjelasan. Karena jika Allah adalah penolongmu, lalu siapa lagi yang bisa menjatuhkanmu? Jika Allah adalah sebaik-baik pelindung, maka apa yang masih kau takutkan dari dunia yang fana? Temukan ketenangan bukan dengan memaksa kepastian, tapi dengan mempercayakan dirimu pada Dia yang Maha Kuasa atas segala yang tak pasti. Bab 9. Mengubah doa menjadi jalan hidup. Doa sejatinya bukan hanya permintaan, melainkan sebuah jalan. Ia adalah jalan pulang ke dalam diri, dan sekaligus jalan mendaki menuju Allah. Banyak orang mengira doa hanyalah sesi tertentu dalam sehari, pagi sebelum bekerja, malam sebelum tidur, atau ketika musibah datang. Tapi sesungguhnya doa adalah keadaan hidup, bukan sekadar kegiatan. Kalimat seperti hasbunallahu wa ni'mal wakil bukan hanya sesuatu yang diucapkan saat genting, tapi sesuatu yang menjadi atmosfer batin, menjadi napas dari kesadaran kita.
Jika doa hanya berhenti di lisan, maka ia akan lenyap begitu selesai diucapkan. Tapi jika doa telah menjadi jalan hidup, maka setiap langkah, bahkan yang tampak biasa, akan terasa penuh makna, karena kita sedang berjalan dalam bimbingan ilahi. Mengubah doa menjadi jalan hidup berarti menjadikan sikap doa sebagai dasar dari semua keputusan. Ketika kita berkata, cukuplah Allah sebagai penolong, maka kita sedang meletakkan fondasi bahwa seluruh langkah kita ke depan akan diarahkan dan dipasrahkan kepadanya. Ini bukan fatalisme, ini bukan pasrah buta, ini adalah penyerahan yang aktif. Kita tetap bertindak, tetap berpikir, tetap merencanakan, tapi tanpa kelekatan yang membuat hati hancur jika realitas tidak sesuai rencana. Kita bertindak karena diperintah, bukan karena kita yakin pasti berhasil. Kita berusaha karena itu bagian dari ikhtiar, bukan karena itu menjamin hasil. Maka setiap aktivitas kita, dari yang terkecil seperti membuka pintu rumah hingga sebesar memulai bisnis, semuanya menjadi bagian dari jalan spiritual. Karena kita tahu, kita sedang hidup dalam pelukan Tuhan. Jalan hidup yang berdoa adalah jalan hidup yang lembut namun kuat. Kita tidak perlu berteriak agar didengar semesta, tidak perlu mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Kita hanya perlu hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik adalah ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Bahkan saat tidak terjadi apa-apa pun, sesungguhnya sedang terjadi sesuatu. Tuhan sedang menunggu hati kita tenang agar kita bisa menerima lebih banyak. Dengan menjadikan doa sebagai jalan hidup, maka hidup ini tidak lagi dibelah antara yang spiritual dan yang duniawi. Segalanya menjadi satu. Makan adalah ibadah, diam adalah zikir, bergerak adalah doa. Dan dengan begitu kita tidak akan pernah merasa kehilangan arah, karena arah kita bukan lagi tujuan dunia, tapi perjumpaan dengannya, kapanpun dan dimanapun. Mereka yang menjalani hidup dalam doa tidak selalu hidup lebih mudah, tapi mereka selalu hidup lebih damai. Karena kedamaian sejati tidak datang dari situasi, melainkan dari kesadaran. Kesadaran bahwa kita tidak sedang sendirian, dan bahwa segala sesuatu, bahkan yang tampak buruk, adalah bagian dari penulisan takdir yang agung. Bahkan ketika kita gagal, kita tahu itu bukan kegagalan di mata Tuhan. Itu hanyalah fase titik transit, bukan tujuan akhir. Dan selama kita tetap berada di jalur doa ini, tetap mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, dalam diam, dalam tangis, dalam harap, maka kita sedang membangun jembatan yang kuat antara langit dan bumi. Sebuah jembatan tak terlihat yang menopang langkah kita dalam keheningan dan keteguhan. Jadi mari kita tidak menjadikan doa sebagai alat sekali pakai. Jangan hanya mengingat Allah saat kesulitan datang, lalu melupakannya saat keadaan membaik. Jadikan doa sebagai jalan hidup. Biarkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil mengalir bukan hanya dari mulut, tapi dari setiap keputusan dan sikap. Setiap kali kita marah, kecewa, ragu, atau bingung, ingatlah kalimat ini. Ucapkan dan rasakan bagaimana energi batin kita mulai tertata ulang. Dunia tidak perlu berubah dulu agar kita tenang. Kita yang perlu mengubah kedalaman diri agar bisa tenang di tengah dunia. Dan cara terbaik untuk memulainya adalah menjadikan doa bukan hanya permintaan, tapi pijakan langkah hidup. Dengan itu, setiap detik akan terasa bermakna, setiap hari menjadi ibadah, dan hidup pun menjadi doa yang berjalan. Bab 10. Warisan kalimat yang menjadi cahaya hidup. Dalam perjalanan hidup yang singkat ini, manusia selalu meninggalkan jejak. Ada yang mewariskan harta, ada yang meninggalkan nama, ada pula yang membekas dalam ingatan karena kebaikan dan keteduhannya. Namun di atas semua itu, warisan terbesar bukanlah apa yang ditinggalkan secara fisik, melainkan apa yang ditanam dalam jiwa orang lain. Dan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, kalimat sederhana yang penuh cahaya ini, adalah salah satu bentuk warisan batin yang paling luhur. Ketika kalimat ini hidup dalam diri seseorang, maka ia bukan hanya menyelamatkan hidupnya sendiri, tetapi juga menjadi obor bagi orang lain. Ia menjadi teladan, bukan karena pidatonya, tapi karena ketenangan yang terpancar dari wajahnya, keteguhan yang terasa dari sikapnya, dan kebijaksanaan yang terasa dari diamnya. Kalimat ini membentuk seseorang menjadi lentera yang tidak padam,
bahkan ketika angin kehidupan datang bertubi-tubi. Warisan ini tidak memerlukan panggung besar atau pengikut yang banyak. Ia ditanam dalam sunyi dan tumbuh dalam konsistensi yang tenang. Seorang ibu yang setiap hari mengucapkan kalimat ini di hati sambil menyuapi anak-anaknya. Seorang ayah yang menatap langit malam dengan lirih menggumamkannya setelah kelelahan bekerja. Seorang guru yang menenangkan muridnya dengan kata-kata yang lembut dan sabar. Semuanya sedang mewariskan cahaya itu. Anak-anak yang menyaksikan keteguhan orang tuanya, murid-murid yang merasakan kelembutan gurunya, tetangga yang melihat kesabaran sahabatnya, semua akan membawa kenangan itu dan tanpa disadari membawa juga kalimat itu dalam hidup mereka. Maka kalimat ini menjadi bagian dari peradaban, bukan dalam bentuk bangunan megah, tapi dalam bentuk hati-hati yang lapang dan jiwa-jiwa yang kuat. Apa yang kita ulang setiap hari, apa yang kita tanam dalam batin, lambat laun akan membentuk wajah kita, membentuk cara bicara kita, bahkan membentuk takdir kita. Dan hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah kalimat yang tidak hanya mempengaruhi lisan, tapi membentuk seluruh arah hidup. Orang yang menjadikan kalimat ini sebagai prinsip hidup, tidak akan mudah gelisah, tidak akan mudah membenci, tidak akan mudah menyerah. Ia tahu bahwa hidup ini terlalu besar untuk diatur oleh logika semata dan terlalu rumit untuk dimengerti hanya dengan emosi. Maka ia berserah tapi tidak menyerah. Ia tenang tapi tidak pasif. Ia percaya tapi tetap bergerak. Inilah wajah sejati dari kekuatan spiritual. Diam yang penuh makna, diam yang berakar kuat di langit. Ketika kita kelak tiada, tubuh kita mungkin dilupakan, nama kita mungkin hilang, tapi jiwa kita yang menyatu dengan kalimat ini akan tetap hidup dalam lintasan waktu. Mungkin ada seorang anak yang dalam kesulitannya mengingat bagaimana kita dulu tetap tersenyum saat tertimpa musibah. Mungkin ada seorang sahabat yang dalam kesendiriannya teringat nasihat tenang yang kita ucapkan saat ia nyaris putus asa. Mungkin ada seorang asing yang tak pernah mengenal kita, tapi membaca tulisan kita, mendengar ucapan kita, dan dari situ mengenal kalimat ini. Maka jadikan hidup ini sebagai media untuk menyalakan cahaya kalimat itu. Tanpa pamrih, tanpa tuntutan untuk diingat, hanya demi satu hal, agar lebih banyak hati kembali pulang kepada Allah dalam ketenangan. Kini, saat seluruh bab telah dituliskan, dan makna kalimat ini telah dijabarkan dalam 10 sisi kehidupan, tibalah waktunya untuk merenung sejenak. Apa yang akan kau bawa saat semuanya selesai? Di antara hiruk-pikuk dunia, antara pencarian dan kehilangan, antara tawa dan air mata, hanya satu yang tetap menjadi milik kita sepenuhnya, hubungan kita dengan Allah. Dan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah pintu untuk kembali menguatkan hubungan itu. Ia sederhana, namun dalam. Ia pendek, namun luas. Ia tidak memerlukan waktu tertentu, tidak memerlukan tempat khusus. Ia hanya memerlukan kejujuran dari hati yang lelah, namun masih percaya. Dan jika kalimat ini telah menyatu dengan napasmu, maka percayalah, hidupmu telah berubah. Tidak selalu tampak di luar, tapi pasti terasa di dalam. Dan itu lebih dari cukup. Kini engkau telah mendengar, telah memahami, telah menyelami satu kalimat yang mungkin dulu hanya lewat begitu saja di telingamu, kini tinggal di hatimu. Sebagai cahaya yang tak akan padam. Kalimat yang sederhana, tapi menyimpan ketenangan di tengah gemuruh dunia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Jangan hanya jadikan ini sebagai pelajaran. Jadikan ia napas, jadikan ia langkah, jadikan ia warisan yang akan engkau tanamkan pada mereka yang kau cintai. Karena hidup ini terlalu singkat untuk bergantung pada yang fana, dan terlalu berharga untuk dijalani tanpa bersandar pada yang maha kekal. Visual, kamera menyorot langit yang mulai berbintang, lalu perlahan mengarah ke cahaya lampu kecil di tengah kegelapan, satu titik terang di malam yang luas. Maka berjalanlah, tenang, dalam lindungan kalimat ini, dalam cahayanya. Dan ketika hidup mengguncang lagi, jangan lari, jangan takut, ucapkan kalimat itu, dan lihat bagaimana Tuhan menjawab hatimu dengan cara yang tak pernah kau sangka.